Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin wa sahbihi al-mayamin. Mari kita lanjutkan ngaji kitab kita, kitab Sulukul Arifin karya Syekh Mirza Jawad Maliki Tabrizi, seorang ulama ahli fikih dan ahli irfan yang merupakan guru dari Imam Khomeini. Syekh Jawad Maliki Tabrizi mengutip sebuah khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal, yang diriwayatkan oleh Syed Ibn Tawus dalam kitabnya Al-Iqbal, yang juga Allah yarham ya Haji Dr. Jalaluddin Rahmat juga menterjemahkan khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut bulan Ramadan ini dari kitab Minhajul Balaghah. Juga terdapat kitab itu. Saya akan membacakan khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub di dalam kitab Sulukul Arifin, yang juga nanti akan ditafsirkan oleh Syekh Maliki Tabrizi. Nah, saya akan membacakan khutbah Nabi menyambut bulan Ramadan berdasarkan tulisan dari Allah yarham Yai Haji Jalaluddin Rahmat. Anda bisa memperolehnya di At-Tanwir. Ya ayuhan nas, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian bulan Allah dengan membawa berkah rahmat dan ampunan. Bulan yang paling mulia di sisi Allah. Harinya adalah hari-hari yang utama. Malamnya adalah malam yang utama. Jam demi jamnya adalah jam yang paling utama. Inilah bulan ketika engkau diundang menjadi tamu Allah dan dimuliakan olehnya. Di bulan ini nafas-nafasmu menjadi tasbih, tidurmu ibadah, amal-amalmu diterima, dan doa-doamu diijabah. Wahai manusia, barang siapa di antaramu memberi buka kepada orang-orang mukmin yang berpuasa di bulan ini, maka di sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang budak, dan ia diberi ampunan atas dosa-dosanya yang lalu. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah kami semua mampu berbuat demikian?" Lalu Rasulullah SAW meneruskan, "Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan seteguk air. Wahai manusia, siapa yang membaguskan akhlaknya pada bulan ini, ia akan berhasil melewati sirat pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. Siapa yang meringankan pekerjaan orang-orang yang dimiliki tangan kanannya, pegawai atau pembantunya di bulan ini, Allah akan meringankan pemeriksaannya di hari kiamat. Barang siapa yang menahan kejelekannya di bulan ini, Allah akan menahan murkanya pada hari ia berjumpa dengannya.
Barang siapa yang memuliakan anak yatim di bulan ini, Allah akan memuliakannya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa yang menyambungkan silaturahmi di bulan ini, Allah akan menghubungkan dia dengan rahmatnya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa yang memutuskan kekeluargaan di bulan ini, Allah akan memutuskan rahmatnya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa yang memperbanyak solawat di bulan ini, Allah akan memberatkan timbangannya pada hari ketika timbangan yang lain ringan. Barang siapa di bulan ini membaca satu ayat Al-Quran, sama nilainya dengan menghatamkan Al-Quran pada bulan yang lain. Wahai manusia, sesungguhnya pintu-pintu surga dibukakan untukmu. Maka mintalah kepada Tuhanmu agar ia tidak akan pernah menutupnya kembali. Pintu-pintu neraka tertutup, maka mohonlah kepada Tuhanmu agar ia tidak pernah membukanya bagimu. Setan-setan terbelenggu, maka bermohonlah agar mereka tidak lagi menguasaimu. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, aku berdiri dan berkata, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama di bulan ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Abul Hasan, amal yang paling utama di bulan ini adalah menjaga dari apa yang diharamkan Allah. Nah, itu terjemahan yang sangat indah dari Allah Yarham Kiai Haji Jalaluddin Rahmat. Saya ingin kembali kepada kitab Sirwa Salik Sulukul Arifin Syekh Mirza Jawad Maliki Tabrizi, lalu melanjutkan dalam khutbah ini setelah Imam Ali berkata, lalu Rasulullah SAW berkata, ya Abul Hasan, perbuatan. Kemudian Nabi SAW menangis, ya Rasulullah, apa yang menyebabkanmu menangis? Jadi setelah Ali bertanya, Rasulullah SAW menangis. Lalu Sayyidina Ali bertanya, mengapa? Apa yang menyebabkanmu menangis? Lalu Rasulullah berkata, ya Ali, apa yang akan terjadi pada engkau selama bulan ini? Sewaktu aku dapat melihat engkau berdiri dalam doa di hadapan Tuhanmu, orang yang paling celaka, al-ashqa, orang yang paling celaka datang dengan pukulan berat pedangnya yang membuat janggutmu berubah warna dengan darah. Jadi Rasulullah SAW menangis karena Rasulullah melihat dengan basirah bahwa Sayyidina Ali janggutnya basah dengan darah. Itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW menangis. Lalu Imam Ali berkata, ya Rasulullah, apakah aku akan teguh pada agamamu pada hari itu? Tanya Imam Ali. Lalu Rasulullah SAW menjawab, ya engkau akan tabah dalam keimananmu ke Nabi. Lalu Rasulullah SAW berkata, ya Ali, siapapun yang mau membunuhmu akan membunuhku. Barang siapa yang mau berbuat buruk terhadapmu, mereka akan berbuat buruk kepadamu. Karena aku berasal darimu, jiwamu adalah jiwaku, ragamu adalah ragaku. Allah telah menciptakan aku dan engkau.
Nah, itu lengkap dari keutamaan bulan Ramadan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah di akhir khutbah itu menangis karena Sayyidina Ali akan dibunuh oleh Al-Ashqa, orang yang paling celaka. Kalau pada zaman Nabi Soleh, orang yang paling celaka adalah pembunuh unta Nabi Soleh. Nah, pada zaman ini, ketika Rasulullah menyampaikan khutbah ini, orang yang paling celaka adalah yang menebaskan pedangnya kepada Sayyidina Ali. Lalu Allah telah dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, Allah telah menganugerahkan keagungan kepadaku dan kepadamu, kenabian untukku dan imamah untukmu. Barang siapa yang belum menerima, dia tidak percaya kepada juga tidak percaya kepada imamahku, ia juga tidak percaya pada kenabianku. Ya Ali, engkau adalah wasi penerusku. Nah, itulah khutbah Nabi SAW menyambut bulan Ramadan yang dikutip oleh Syekh Mirja Jawad Maliki Tabrizi. Lalu itu dalam khutbah itu terkandung keutamaan dari bulan Ramadan. Dalam khutbah itu menggambarkan begitu mulia hari, jam, detik dari bulan Ramadan dan amalan-amalan sosial, memberi sedekah, dan juga pada bulan Ramadan ada peristiwa yang membuat Rasulullah SAW menangis, yakni syahidnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.